Seringkali kita merasa bingung dengan cara negara ini bekerja. Kenapa keadilan terasa jauh? Kenapa kebijakan sering tak berpihak? Dan kenapa perubahan terasa lambat? Meski kita terus berganti pemimpin. Mungkin masalahnya bukan di siapa yang memimpin, tapi di bagaimana sistemnya berjalan. Kita bisa melihat Indonesia dengan cara yang lebih sederhana. Melalui hal yang dekat dengan kehidupan kita, tubuh manusia, keluarga, rumah, bahkan sebuah mobil. Dari sana, kita bisa memahami bagaimana seharusnya sistem negara ini bekerja, di mana letak kerusakannya, dan apa yang sebenarnya harus kita perbaiki. Sebelum kita mencoba memahami sistem negara lewat berbagai analogi, kita perlu berani jujur pada diri sendiri, bahwa dalam sebuah negara, rakyatlah yang menjadi bos. Dan pemerintah hanyalah pelayan yang bekerja untuk rakyat. Memahami sistem negara lewat analogi manajemen tim kesebelasan yang ideal. Indonesia, sebuah negara besar dengan potensi yang luar biasa. Akan tetapi juga tantangan yang tidak kecil. Dalam banyak hal, perjalanan bangsa ini mirip dengan sebuah tim sepak bola yang berlaga di kejuaraan dunia. Kemenangan tidak ditentukan oleh satu sosok yang hebat di lapangan, melainkan oleh kinerja tim, disiplin, dan strategi yang solid. Diibaratkan pelatih ini sebagai seorang MPR. MPR yang berperan sebagai pelatih yang akan membaca permainan, menyusun strategi, dan memastikan tim tetap berada di jalur kemenangan. Ia tidak turun langsung ke lapangan, akan tetapi arahannya menentukan jalannya pertandingan. Presiden di sini diibaratkan sebagai seorang kapten. Presiden yang memimpin langsung di lapangan. Ia mengatur ritme permainan dan menjaga semangat tim agar tetap solid, terutama saat tekanan datang. Pemain bertahan diibaratkan sebagai DPR. DPR ini akan menjaga pertahanan dengan mengawasi kebijakan agar tidak ada kebobolan yang merugikan rakyat. Perannya penting untuk menahan serangan dari luar maupun dari dalam. Dalam tim sepak bola ada kiper yang kita ibaratkan sebagai Kemenq dan DCP. Kementerian Keuangan dan DCP adalah penjaga gawang yang melindungi keuangan negara. Mereka memastikan anggaran dan pajak dikelola dengan baik agar gawang ekonomi tidak jebol. Gelandang bertahan ibarat hukum dan lembaga pengawas. Mereka akan menjaga keseimbangan permainan, memastikan keadilan, dan mencegah tim kehilangan arah. Tanpa mereka, strategi mudah kacau, dan tim akan kehilangan kontrol. Pajak rakyat diibaratkan sebagai oksigen. Pajak adalah energi yang membuat seluruh sistem bergerak. Dengan pengelolaan yang jujur dan adil, pemerintah bisa membangun pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih layak lagi. Utang luar negeri diibaratkan sebagai pemain pinjaman. Hanya digunakan bila benar-benar diperlukan saja dan tidak boleh menjadi andalan utama. Fungsinya sebatas membantu sementara, bukan menggantikan pemain inti. Dan di sini TNI dan Polri ibarat penjaga stadion. Mereka akan menjaga keamanan agar pertandingan berjalan dengan tertib dan penonton merasa akan aman. Tanpa ketertiban, strategi sehebat apapun bisa saja gagal. Rakyat yang diibaratkan sebagai penonton tim sepak bola bukan sekedar penonton di tribun, tetapi pemilik sah yang akan menentukan arah dan masa depan tim. Dukungan dan suaranya adalah sumber semangat dari seluruh pemain tim. Jika semua elemen bekerja sesuai dengan peran, Indonesia akan tampil sebagai tim yang solid. Pelatihnya cerdas, kaptennya tangguh,
pemainnya kompak, dan pemilik klub, yaitu rakyat, akan bangga melihatnya. Timnya akan mencetak gol kemenangan berupa keadilan dan kesejahteraan bersama. Kondisi negara Indonesia saat ini seperti sistem manajemen tim kesebelasan yang kacau. Saat ini, tim bernama Indonesia bermain tanpa arah, manajemen berantakan, dan skor terus tertinggal. Pelatih yang diibaratkan MPR kehilangan peran sebagai otak tim. Ia tak lagi melihat dan mendengar situasi di lapangan, membuat pemain bermain tanpa paduan taktik. Kaptennya, sang presiden, juga kehilangan kendali. Instruksinya kerap meleset, operan salah sasaran, dan membuat rekan satu tim kebingungan dan permainan tak teratur. Pemain bertahan, yakni DPR, tak mampu menjaga pertahanan. Kebijakan mudah ditembus oleh kepentingan sempit karena pengawasan yang melemah. Kiper yang dilambangkan oleh Kementerian Keuangan dan DJP bocor. Gawang negara sering kebobolan, di mana keuangan jebol dan utang luar negeri dijadikan penambal sementara yang justru menambah ketergantungan. Gelandang bertahan, yakni hukum dan lembaga pengawas ikut rapuh. Mereka gagal menahan pelanggaran dan membiarkan lawan mengatur serangan tanpa perlawanan berarti. Tenaga tim, yaitu pajak rakyat, terkuras habis. Energi bangsa melemah karena hasil kerja keras rakyat tidak dikelola secara efisien. Pemain pinjaman alias utang luar negeri kini menjadi andalan utama. Ketergantungan pada tenaga luar membuat tim kehilangan kemandirian dan mudah dikendalikan. Sementara penjaga stadion, TNI dan Polri malah sibuk di luar lapangan. Mereka lupa menjaga jalannya pertandingan agar tetap adil dan aman. Akhirnya, penonton sekaligus pemilik tim yaitu rakyat hanya bisa menyaksikan kekalahan berulang kali. Mereka diberi hiburan semu dan isu menyesatkan agar lupa bahwa merekalah pemilik sah dari klub ini. Beginilah potret kesebelasan Indonesia hari ini. Tim besar dengan potensi luar biasa, tapi terpuruk karena hampir semua posisi gagal menjalankan perannya. Lalu, solusi apa yang digunakan untuk perbaikan manajemen tim kesebelasan yang kacau? Sebuah tim sepak bola yang terus kalah tidak cukup hanya mengganti pemain, tetapi perlu pembenahan manajemen total. Begitu pula Indonesia. Ketika pelatih, kapten, pemain, dan penjaga stadion tak lagi menjalankan peranannya, yang dibutuhkan adalah perubahan cara mengelola seluruh tim. Pelatih atau MPR harus kembali menjadi pusat strategi yang melihat, mendengar, serta mengarahkan pemain nasional. Kapten atau presiden perlu memimpin dengan tegas dan visioner, menjaga ritme serta kekompakan agar operan kebijakan mengalir tepat sasaran. Lalu pemain bertahan atau DPR mesti diperkuat agar kebijakan negara tak mudah ditembus kepentingan yang sempit. Pengawasan yang kritis akan mematahkan serangan korupsi dan kebijakan yang merugikan rakyat. Kiper atau Kementerian Keuangan serta DCP harus menutup kebocoran keuangan dan mengelola pajak dengan transparan agar negara tak terus bergantung pada pemain pinjaman alias utang luar negeri. Lalu, gelandang bertahan atau hukum dan lembaga pengawas wajib menegakkan aturan dengan adil, menjaga keseimbangan, dan mencegah pelanggaran di lapangan. Pajak rakyat sebagai sumber tenaga harus dikelola secara efisien agar seluruh lini tetap bertenaga. TNI dan Polri atau penjaga stadion harus fokus menjaga keamanan pertandingan, bukan lagi sekedar sebagai penonton. Sementara rakyat, pemilik sejati klub, harus diberi ruang menentukan arah tim, bukan hanya bersorak di tribun, tetapi menjadi kekuatan yang menggerakkan seluruh elemen. Perombakan ini membutuhkan tim ahli manajemen, intelektual, budayawan, pemuka adat, rohaniawan, serta unsur dari TNI dan Polri yang bekerja sama sebagai konsultan profesional. Dengan strategi yang jernih dan peran yang kembali seimbang, kesebelasan Indonesia bisa bangkit dari tim yang terus kalah menjadi tim yang mencetak gol kemenangan, kesejahteraan, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Apakah ganti presiden sudah cukup?
Banyak sekali orang yang percaya bahwa mengganti presiden akan membawa perubahan besar. Padahal, nasib negara tidak ditentukan oleh satu orang saja. Seperti tim sepak bola, kapten memang pemimpin di lapangan. Tapi kemenangan butuh pelatih yang cerdas, pemain bertahan yang tangguh, kiper yang sigap, dan manajemen yang rapi. Kapten boleh berganti tiap musim, namun tanpa tim yang solid, hasilnya tetap sama, kekalahan. Pergantian presiden memang penting tapi bukan segalanya. Tanpa pembenahan sistem dan kerjasama dari seluruh elemen, negara ini hanya akan terus mengganti kapten tanpa pernah mencetak gol kemenangan rakyat. Lantas apakah cukup dengan mengganti pemilu? Jika rakyat hanya menunggu pemilu 5 tahunan, artinya mereka membiarkan tim sepak bola bernama Indonesia semakin kacau. Pergantian kapten tidak akan menyelesaikan masalah jika pelatih, yaitu MPR, tidak memiliki strategi, pemain bertahan rapuh, kiper bocor, dan manajemen amburadul. Rakyat juga harus aktif setiap hari untuk mengawasi jalannya permainan, memastikan aturan main berjalan dengan sehat, menjaga sumber daya, dan memberikan koreksi saat pemain ataupun pelatih salah langkah. Partisipasi sehari-hari dan kejujuran dan keadilan hingga suara kritis yang merupakan energi yang menjaga stamina dalam tim. Tanpa keterlibatan rutin, tim akan terus kalah. Dengan rakyat terlibat, Indonesia dapat memperkuat seluruh tim untuk meraih kemenangan sejati, kesejahteraan, dan keadilan. Kami ingin satu bangsa, satu kemana.